Untuk Anda yang bernama Rizmon Sianipar, Anda yang paling ngotot untuk mempersoalkan ijazah Jokowi yang dituduh sebagai palsu dengan berbagai macam upaya yang Anda katakan ilmiah, maka saya ingin katakan bahwa sekalipun saya bukan alumni UGM, tetapi sebagai orang yang pernah berkuliah di Yogyakarta, maka saya mungkin termasuk dari kelompok orang-orang yang malu dengan Anda sebagai alumni Yogyakarta, apalagi malu rasanya UGM memiliki seorang alumni bernama Rizmon Hasiholan Sianipar. Apa yang saya ingin bangun sebagai narasi terkait dengan malunya UGM punya alumni bernama Rizmon, maka inilah catatan-catatan yang saya ingin bagikan dalam rangka memberikan pandangan yang netral terkait dengan bagaimana kita harus mengutarakan sesuatu yang mungkin benar, tetapi kita ingin pastikan kebenaran itu juga dibangun dengan pandangan-pandangan yang tidak emosional, tetapi juga tetap mengedepankan etika berbicara yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Saya melihat bahwa Rizmon Sianipar nampaknya terpancing dengan pusaran konflik dan kontestasi yang terkait dengan Jokowi yang dituduh oleh kelompok tim pembela ulama dan aktivis sebagai bermasalah, dan karena itu ucapan-ucapan Rizmon pun patut dicurigai ia sebetulnya adalah bagian dari orang-orang yang terus nyinyir pada Jokowi dan menebar politik fitnah dan politik kebencian. Bagaimana kita membincang tentang bagaimana penilaian kita terhadap Rizmon? Apakah kita ada dalam semangat yang sama untuk merasa malu dengan orang bernama Rizmon Sianipar? Apalagi UGM harusnya menjadi kampus yang malu punya alumni seperti Rizmon Sianipar. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, Anda yang mungkin menjadi orang yang sering melihat dinamika politik yang hari-hari ini menonjolkan egoisme dalam membangun narasi. Mungkin salah satunya adalah orang itu adalah Rizmon Sianipar. Ia termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang ingin mencari celah sekaligus kelemahan, bahkan mengatasnamakan kerja-kerja ilmiah dan akademis terkait dengan usaha untuk membuktikan bahwa Jokowi adalah orang yang ijazahnya palsu dan skripsinya pun palsu. Ia termasuk barisan orang yang ngotot untuk mengatakan bahwa 100% ijazah Jokowi itu terbukti dari kerja ilmiah yang dikerjakannya itu adalah palsu belaka. Karena itu ia bersemangat sekali untuk terus-menerus menebar informasi yang menurutnya itu benar, dan karena itu memanfaatkan ruang publik virtual itu menjadi langkah yang tepat dan dianggap terbaik dalam rangka memastikan bahwa proses untuk menelanjangi Jokowi habis-habisan terkait dengan ijazahnya yang dianggap palsu itu adalah jalan terbaik yang tujuannya sekali lagi menjatuhkan harkat martabat Jokowi, bahkan membuat Jokowi harus berada di titik paling rendah, dihina paling rendah, dan posisi Jokowi itu sekarang di mata seorang Rizmon Sianipar itu sebagai orang yang disebut sebagai pecundang, dan karena itu apa yang dilakukan Rizmon itu dianggap sebagai
bagian dari proses mempecundangi seorang Jokowi. Dalam konteks ini teman-teman, gagahnya seorang Rismond menelanjangi Jokowi, inilah yang saya ingin katakan sebagai logika-logika dan narasi-narasi berpikir yang sesat, dan karena itu tidak akan pernah dapat membuat orang-orang seperti Rismond Sianipar terpuaskan dengan apa yang terjadi pada hari-hari ini. Paling tidak kita semua menangkap sebuah pesan bahwa libido kekuasaan itulah sebetulnya yang berada di belakang dari logika-logika yang dibangun secara konsisten untuk menyerang Jokowi terkait dengan ijazahnya yang dituduh palsu. Saya dalam konteks ini ingin mengatakan kepada Anda, saudara Bung Rismond Sianipar, bahwa usaha Anda, sekalipun mungkin itu datang dari sebuah niat yang mulia dan niat yang baik, dan tujuannya adalah mengungkap kebenaran, tetapi ketahuilah bahwa cara Anda untuk menelanjangi lawan-lawan politik Anda itu adalah cara yang tidak pernah akan membuat Anda memenangkan kontestasi ini. Inilah yang sudah mungkin berulang-ulang saya peringatkan, bahwa cara-cara untuk memperjuangkan kebenaran itu harus berbanding lurus dengan etika publik yang kita ingin kedepankan dan ingin kita jadikan sebagai cara untuk mencapai tujuan yang kita ingin raih bersama. Dalam konteks ini, tentu dalam kacamata Rismond Sianipar, target dan tujuannya jelas, yaitu menarget Jokowi untuk dipecundangi bahwa ia adalah orang yang telah melakukan pembohongan publik, dan usahanya untuk menutupi bahwa dirinya adalah pemilik ijazah asli itu dengan sendirinya gugur, karena apa yang dilakukan oleh Rismond Sianipar menurutnya itu adalah jalan terbaik lewat jalan ilmiah, pembuktian forensik yang ia lakukan. Sekali lagi targetnya adalah membuat Jokowi tidak berkutik, membuat seorang Jokowi akhirnya harus mengakui bahwa ia adalah orang yang melakukan pembohongan publik. Inilah teman-teman yang saya ingin katakan sekali lagi, cara untuk menempuh proses ini kalau tidak berbanding lurus dengan etika, maka saya ingin katakan inilah titik kelemahan dan sekaligus keterbatasan Rismond Sianipar, termasuk orang-orang yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis, bahwa cara Anda mungkin saja berikhtiar benar, tetapi kebenaran yang Anda perjuangkan tidak berbanding lurus dengan bagaimana Anda harus santun dalam bernarasi dan membangun wacana dan argumentasi dengan menghormati hak-hak orang lain. Ketika Anda kerjanya dan terlihat marah-marah dan emosional, bahkan mengancam orang lain, termasuk itu mengancam Jokowi, maka saya ingin katakan justru itulah kelemahan Anda. Sebab lawan Anda itu Jokowi yang memainkan sebuah cara berpolitik yang saya sering katakan itulah cara berpolitik yang jauh lebih simpatik dan membuat orang banyak tetap menaruh simpati dan sikap respek kepada Jokowi. Karena itu upaya mengalahkan Jokowi, kalau caranya adalah dengan marah-marah dan caranya adalah dengan menebar fitnah dan kebencian, maka Anda tidak akan pernah mengalahkan Jokowi. Apa yang saya ingin katakan, bahwa Jokowi itu hanya bisa dikalahkan dengan politik kebaikan dan politik kesantunan. Politik persahabatan Jokowi dengan banyak kalangan, banyak pihak, khususnya dengan Presiden Prabowo Subianto, itu langsung akan memberi kode dan pesan kepada Anda semua, termasuk Rismond Sianipar, bahwa Anda sedang berhadapan dengan rezim kekuasaan yang sangat besar dan punya kekuasaan yang sangat besar. Karena itu mengganggu Jokowi itu sama dengan Anda mengganggu rezim yang dipimpin oleh Prabowo sebagai presiden hari ini. Apa yang dikatakan oleh seorang Prabowo ketika ia membuka rapat kabinet paripurna atau sidang kabinet paripurna yang menghadirkan semua menteri dan wakil menteri, seluruh pejabat-pejabat setingkat menteri, itu memberikan pesan kepada kita
Sekali lagi Prabowo memuji bagaimana keberhasilan Joko Widodo menghantar Indonesia keluar dari persoalan inflasi yang membuat banyak negara mengalami masalah-masalah internal dalam ekonomi mereka. Pengakuan jujur dari seorang Prabowo Subianto tentang pujiannya terhadap Jokowi ini bukan sebuah pujian yang hanya ingin memaniskan suasana politik hari ini. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa di belakang Jokowi itu ada sahabatnya yang setia, yaitu Prabowo Subianto. Jadi saya menangkap sebuah pesan bahwa marah-marahnya dan politik kebencian yang dibangun oleh Rismon Sianipar dan termasuk mereka-mereka yang terus-menerus nyinyir terhadap Jokowi, itu adalah sebuah bagian dari mereka sendiri sebetulnya sedang mempermalukan diri sendiri. Anda ingin mengalahkan Jokowi, Anda ingin membuat Jokowi itu ada pada situasi yang serendah-rendahnya dipermalukan, tetapi kalau cara Anda itu tidak pernah dibalut dengan etika narasi dan etika publik yang santun, maka Anda tidak pernah akan mengalahkan Jokowi. Apa yang Anda tunjukkan, Bung Rismon Sianipar, itulah kelemahan Anda, dan Anda tidak pernah akan mengalahkan Jokowi. Jokowi dalam konteks ini bisa tetap menang karena ia sangat punya kepercayaan diri yang tinggi bahwa ia bukan pembohong publik dan ia punya semua kekuatan daya upaya, termasuk semua yang dituduhkan sebagai palsu. Ia punya semua yang Anda tuduh palsu dan itu asli adanya. Jadi sekali lagi, mengalahkan Jokowi bukan dengan politik fitnah dan kebencian, tetapi mengalahkan Jokowi adalah dengan politik kebaikan. Apakah Anda tahu tentang itu? Kalau Anda tidak tahu, belajar untuk beretika dalam narasi dan jangan emosional.